Seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, ternyata selama 14 tahun ini, termasuk doa dari Pak Maniani, ternyata ini pertama kali sejak ada SD Agape di Nabire, lalu ada pertemuan orang tua murid. Nah, kalau saya lihat cukup lengkap. Saya mau yakinkan ibu bapak, saudara-saudara, bahwa pertemuan kita hari ini jauh lebih penting dari pertemuan para kepala negara, mau di PBB atau konferensi tingkat tinggi, manapun juga. Pertemuan kita saat ini jauh lebih penting daripada pertemuan para menteri, baik untuk satu negara maupun negara mana saja. Kenapa begitu? Sebab di tangan kita sebagai orang tua, Tuhan menitipkan calon-calon orang hebat. Setuju saya katakan ini? Nah, kenapa di Indonesia jenjang 6 tahun ini disebut sekolah dasar? Saya percaya pendiri bangsa ini, pendiri pendidikan untuk Indonesia tidak salah meletakkan kata sekolah dasar. Artinya untuk mencapai umur sekian jadi apa orang itu nanti, maka dasarnya ini yang penting. Setuju? Dasar. Itu sebabnya 6 tahun ini jangan pernah dilewatkan. Ini cuma intermezzo aja, Boyo. Saya percaya setelah kita dengar belajar firman Tuhan, betapa pentingnya usia sekolah dasar ini. Diharapkan ada yang ingin punya anak lagi. Betul tidak? Supaya menyiapkan generasi yang betul. Dasar. Kita nggak boleh bicara jauh-jauh tentang SMP, SMA, perguruan tinggi. Nggak bisa. Dasar. Saya mau mulai dengan satu ayat. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sejarah mencatat ada seorang yang tercatat dalam sejarah. Ini bukan cuma sejarah gereja, tapi sejarah dunia juga. Seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang gembala termuda di masa perjanjian baru, namanya Timotius. Nah, yang hebat lagi, apa yang dialami Timotius tidak beda banyak dengan yang kita alami di Papua secara khusus. Maksudnya, Timotius adalah seorang anak yang bertumbuh tanpa ayah. Sebab ditulis surat ini tidak disebutkan ayahnya, tapi nenek dan ibunya. Dan ini luar biasa. Maka itu dasar, kata sekolah dasar ini mutlak untuk kita perhatikan. Nah, saya harap kalau ada majelis dari gereja mana saja, ada guru-guru sekolah minggu, ini penting. Untuk menyiapkan seorang pemimpin, maka di waktu kata dasar ini yang tidak boleh salah meletakkan dasarnya. Begitu kita salah meletakkan dasarnya, sama seperti orang sudah bangun rumah, rumah sudah jadi, ternyata baru tahu kalau fondasinya salah. Bayangkan, kalau kita mau merubah fondasi saja, bangunan sudah ada, mungkin tidak itu. Tidak mungkin. Maka itu penting. Mari kita baca sama-sama yang bawa Alkitab. 1, 2, 3. Sebab aku ingat imanmu yang tulus ikhlas. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, para orang tua, saya titipkan kebenaran ini. Jangan sekali-kali memikirkan meninggalkan warisan yang berupa harta benda kepada anak-anak. Setuju tidak saya ngomong ini? Kalau anak-anak kita tahu bahwa kita sebagai orang tua menyiapkan warisan yang berupa harta benda, makin mereka bertumbuh dewasa, pikirannya bisa lain-lain. Kisah Lukas 15, anak terhilang. Kenapa ada anak satu itu yang bungsu sampai sejahat itu? Karena dia tahu dia punya warisan. Nah, yang lebih parah lagi,
maafkan saya, jangan ada yang tersinggung kalau ada yang pernah kena masalah ini. Menantu kita nanti bisa sama baik tidak? Ngerti maksud saya? Kalau sampai anak-anak kita tahu mereka kita tinggalkan warisan secara materi, entah itu tanah atau harta, pacar-pacar mereka sebelum mereka jadi menantu kita nanti bisa punya pikiran macam-macam tidak? Berapa banyak kita dengar cerita-cerita tentang keluarga kita, saudara kita di tempat-tempat lain. Kalau toh anak-anak kita baik, maaf, bisa nggak kita menjamin menantu-menantu kita juga baik? Bisa jamin tidak? Nggak bisa. Nah, maka itu ternyata warisan yang paling penting adalah warisan iman yang tulus ikhlas. Dan ini yang tertulis dalam Alkitab. Kalau kita meninggalkan warisan iman, berarti anak-anak kita sampai dewasa, sampai kita sudah meninggal, mereka akan aman hidupnya. Karena iman kepada Tuhan pencipta alam semesta dalam nama Yesus Kristus itu lebih daripada apapun juga di dunia ini. Nah, sebelum saya teruskan pada Timotius, karena kita semua tidak tahu secara jelas, tapi saya mau beri contoh. Tinggal beberapa bulan lagi ada seorang yang namanya Barack Hussein Obama. Siapa dia? Bukan Pak Hussein Wawo di sini. Siapa dia? Presiden Amerika. Nah, kalau kita bicara Presiden Amerika Serikat, itu bicara presiden dunia. Barack Hussein Obama itu sangat menggenapi 2 Timotius 1 ayat 5. Sangat. Saya punya 2 buku biografinya, ya, Barack Obama, dan saya melihat luar biasa. Waktu dia umur 2 tahun, ayah ibunya cerai. Ibunya asli orang Amerika kulit putih, bapaknya orang Afrika. Kalau saudara pernah besar di Jogja dan sampai ke desa-desa, sampai ke Wonogiri, ternyata ibu kandungnya Barack Obama ini mengukir sejarah yang sangat dalam buat para wanita, para janda di seputaran Jogja selama dia masih hidup. Nah, ini nanti saya akan ceritakan. Umur 2 tahun ayah ibunya cerai. Waktu itu Amerika masih menganut politik yang sangat jahat, perbedaan ras. Orang kulit hitam itu betul-betul diinjak, dijajah, dimusuhi. Otomatis termasuk Obama. Walaupun ibu kandungnya orang kulit putih, rupanya DNA bapaknya lebih kuat, sehingga dia nggak kelihatan putihnya. Betul-betul seperti kita di Papua. Umur 4 tahun, mamanya menikah lagi dengan orang Jawa, namanya Lolo Sutoro. Sebagai mahasiswa, ibunya pun masih kuliah. Barack Obama umur 6 tahun, visa ayahnya nggak bisa diperpanjang di Amerika, maka mau tidak mau harus kembali ke Indonesia. Maka dibawalah keluarganya ini, yaitu Barack Obama dengan mama kandung. Nah, disitulah kita tahu sejarah Barack Obama masuk SD umur 6 tahun di Jakarta. Umur 9 tahun, akhir menjelang 10 tahun, adik tirinya lahir, Maya Sutoro. Nah, bapaknya ini, bapak tirinya ini zaman tahun 60-an, gajinya gak cukup untuk membiayai 2 anak. Maka berundinglah Bapak Sutoro ini dengan istrinya tentang Obama ini mau diapakan. Gajiku gak cukup. Umur 10 tahun, dengan terpaksa Obama kecil dipisahkan dengan ibu kandungnya, dibawa pulang ke Amerika, dititipkan neneknya dari pihak ibu yang kulit putih. Waktu dia tiba di Amerika setelah 4 tahun di Indonesia, dia bisa bahasa Inggris tidak? Gak bisa. Apalagi zaman itu belum seperti sekarang.
Seorang di Jakarta sudah banyak orang bisa bahasa Inggris. Begitu sampai di Honolulu, dia betul-betul tersiksa. Maka itu waktu jadi presiden pertama kali ke Indonesia, dia masih bisa ngomong bakso, nasi goreng, sate. Itu yang dia ingat waktu masih kecil. Dia mengalami culture shock, istilahnya goncangan budaya, walaupun dia orang Amerika. Nah, di sini peran neneknya itu luar biasa. Neneknya adalah orang yang takut akan Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Dalam buku itu dituliskan. Akhirnya, tiap kali ke sekolah sudah nggak bisa bahasa Inggris, maka dia diejek. Hampir tiap hari Obama kecil mengalami pelecehan, penghinaan. Neneknya dimaki-maki, kamu bawa monyet dari mana itu? Kenapa monyet tinggal lepasin di hutan saja? Saudara dengarkan. Kalau neneknya sekedar nenek yang menjaga cucu, tanpa meletakkan dasar iman, saya tanya kepada ibu bapak saudara semuanya, Obama bertumbuh dengan orang yang hatinya bagaimana? Ayo, hati yang bagaimana? Hampir tiap hari kata-kata jahat itu muncul. Waktu itu politik Amerika masih kacau. Obama jadi apa dalam pertumbuhannya kalau tidak punya nenek yang takut akan Tuhan? Ayo, jawab, mikir so. Jadi apa Obama kecil? Jadi apa? Jahat, apalagi? Dia pasti akan jadi kriminal. Bisa nggak dia jadi presiden? Bisa nggak dia jadi presiden? Nggak bisa. Dia akan benci orang kulit putih. Tapi pengaruh neneknya ini luar biasa. Ibu bapak, saudara dikasih Tuhan, pulang dari sini perhatikan betul 2 Timotius 1 ayat 5. Apa yang kita tanamkan di anak-anak kita di usia sekolah dasar ini yang akan menentukan 40 tahun dari sekarang mereka jadi apa. Ini penting sekali. Tahun 80-an yang lalu saya pernah berkati sebuah pernikahan. Dan saya tidak pernah lupa kisah ini. Di tengah-tengah saya khotbah, saya kenal betul pengantin ini, saya kenal sekali. Pengantin laki itu opa dan ayahnya itu pendeta. Nah, saya kenal papanya, opanya saya nggak kenal. Dari pengantin perempuan, opanya dan papanya juga pendeta. Nah, saya kenal dua-duanya, dari opa maupun papanya. Jadi kami dekat. Tengah-tengah saya khotbah, ini pengantin perempuan menjerit histeris, lari meninggalkan pemberkatan. Saya tenangkan semua yang hadir. Tenang, gak apa-apa, biarkan dulu. Maafkan saya nggak bisa cerita kenapa. Ya panik juga. Nah, tapi pihak keluarga tahu. Nah, saya mau cerita, saudara. Akhirnya tenang, saya nyusul keluar. Nangis ini pengantin perempuan. Begini, pengantin perempuan ini ditinggalkan ayahnya yang pendeta karena menikah lagi. Ternyata opanya yang pendeta juga sama rusaknya. Jadi dia sejak kecil dia tinggal dengan 2 orang. Satu nenek yang mantan istri pendeta disakiti, dan ibu yang mantan istri pendeta disakiti juga. Dia punya adik kecil laki. Jadi saya kenal betul keluarga ini. Mereka hidup dengan jual kue. Nenek dan ibunya harus bangun tiap jam 2 pagi untuk ngaduk adonan kue semuanya itu. Saya masih ingat zaman itu saya sering bantu mereka juga. Maka kalau anak 2 ini sekolah, pengantin perempuan adiknya ini, sambil menuju ke sekolah mereka bawa makanan-makanan kecil yang dibuat oleh nenek dan ibunya, dititipkan di kios-kios sepanjang mereka jalan. Nah, saya pernah dengar sendiri, ya wajar, namanya nenek dan ibu yang ditinggal oleh para suami dalam penderitaannya.
Sambil anak perempuan ini bantu di dapur, kata-kata ini yang muncul. Besok kalau kamu menikah, jangan dapat laki-laki kayak kakekmu dan kayak bapakmu. Wajar bukan? Karena itu kemarahannya. Dalam keadaan susah, muncul kata-kata, ini gara-gara bapakmu, gara-gara kakekmu. Kalau tidak demikian kita nggak menderita. Secara logika memang wajar, itu penderitaannya. Nah, waktu bertumbuh dewasa, dia dapat jodoh, cucu dan anak pendeta. Bisa bayangkan ya? Baik, sama pacaran baik. Kami pernah ke Pulau Alor. Ini berdua ajak dengan tim yang lain bawa alat musik. Ada yang pengantin perempuan, saya juga bawa. Waktu itu naik tahun 79 kami ke Alor. Dari Kupang kami terbang ke Alor. Pernah kami ke Kalimantan. Ya itu tim saya sih dulu dalam gereja di Surabaya. Nah, waktu pemberkatan. Nah, inilah bedanya manusia dengan binatang. Binatang itu punya pikiran tapi tidak punya memori. Manusia ini punya pikiran, itu di bagian depan otak besar ini juga punya memori. Memori itu di belakang kepala namanya otak kecil. Nah, binatang itu hanya mikir tapi nggak pernah nyimpan semua kejadian. Kalau manusia menyimpan. Maka itu jangan pernah anggap anak-anak kita yang masih usia sekolah dasar ini berkata, kamu masih kecil, dia masih kecil, dia tahu apa. Mulai hari ini buang pendapat itu. Ternyata justru yang seusia sekolah dasar ini yang berbahaya, yang kita anggap masih kecil. Buktinya antara kita orang dewasa dengan anak-anak, siapa yang lebih hafal iklan TV? Ayo jawab, siapa lebih hafal iklan TV? Mana anak? Pernah nggak kita sebagai orang dewasa menyadari yang mereka hafalkan dari gayanya, nyanyinya apa semua, itu tidak tahu itu barang apa? Tahu nggak mereka itu barang apa? Nggak tahu, tapi hafal. Nah itu buktinya mereka itu berbahaya. Dalam perjalanan ke sini tadi, kami diskusi di mobil tentang satu keluarga, anak kandung. Tapi ada satu dari anak kandung ini yang aneh. Pokoknya dengan orang luar baiknya luar biasa, tapi dengan keluarganya jahatnya itu. Perempuan, dikit-dikit kalau marah saya cincang kamu, saya bunuh kamu, itu kepada saudara sendiri. Tapi pada orang luar baik. Pokoknya gak ada bisa yang cocok. Nah saya bilang, ini pasti masa kecil dan nyimpan sesuatu yang kita gak tahu. Ibu bapak saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa seorang manusia sebelum kita lihat di usia 30 tahun ke atas akan jadi apa, maka di usia sekolah dasar ini yang menentukan akan jadi apa. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Jangan memikir macam-macam. Dalam pelayanan saya dengan tim semuanya itu, salah satu masalah seks, masalah percabulan, kita harus melihat jauh ke belakang. Nah, kami selalu menanyakan, kalau kami melayani yang punya masalah itu, kapan pertama kali kalian tahu hal ini? Jawaban yang paling banyak waktu kami masih kecil. Sampai hari ini masih cukup banyak orang tua tidur satu kamar dengan anak-anaknya. Maaf ya saya ngomong ini apa adanya dulu. Saudara cernak baik-baik, minta Roh Kudus menolong. Jangan dianggap anak kecil. Maaf. Dan ini yang saya terima dari riset saya.
Jadi malam kami bangun, namanya anak kecil bisa terbangun, mau ini mau itu, maaf. Nah ini cerita yang saya dapatkan. Anak ini melihat ayah ibunya sedang melakukan hubungan suami istri. Dia gak ngerti, tapi rekaman itu masuk. Dan ketika hormon pria dan wanitanya mulai bertumbuh normal di masa puber atau sebelumnya, gambar itu muncul lagi. Dengan pertanyaan, ngapain papa mama waktu itu? Maaf saya ngomong apa ada. Hal kedua kerusakannya itu dengan orang-orang di luar atau tetangga yang mulai mengganggu anak-anak waktu masih kecil. Bisa dengan guru les, guru renang. Ini bagi orang-orang kaya yang punya sopir. Sopir bisa merusak waktu ngantar anak ke sekolah. Anak kecil mana tahu itu apa. Pembantu waktu memandikan mereka masih kecil, maaf, membuat mainan alat kelaminnya, anak kecil mana tahu. Nah ibu bapak perhatikan, ternyata anak-anak yang sering kita anggap masih kecil tahu apa, justru tahu apa-apa. Karena semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar, semua yang mereka alami itu terekam habis di memori mereka. Jawabannya tadi, kenapa anak-anak kecil bisa lebih hafal iklan TV cepat sekali daripada kita? Sederhananya begini, karena memori mereka, kalau yang ngerti komputer tahu, memori mereka masih lengkap, masih besar. Memori kita sudah kebanyakan isi, bayar kontrak rumah, bayar utang kredit, ini sudah semuanya penuh. Ngerti maksudnya itu? Jadi kalau mau nyimpen yang lain sudah gak cukup, ini memori sudah penuh. Tapi untuk anak-anak masih kosong. Rekan-rekan guru semua sudah tahu akan hukum ini. Anak-anak yang suka usil di kelas, khususnya SD, suka mukul, suka teriak, maaf, pasti di rumah itu yang dialami. Dikit-dikit dipukul. Maka itu kalau ada anak kecil salah, khususnya sampai kelas 3 SD ya, kira-kira segitu batasannya, jangan dibentak, jangan dipukul. Sebab sampai seumur itu mereka ini belum tahu salah itu apa, benar itu apa, tidak tahu. Buat anak-anak seumur itu, salah benar itu semuanya benar. Maka itu anak-anak yang suka dibentak dari kecil, dia akan jadi keras hatinya, dia akan susah diatur, dia akan jadi berontak. Kenapa? Anggap aja kita anak kecil, belum sempat kita mengungkapkan pendapat. Contoh, maaf ini, siapa pernah dibentak-bentak polisi? Entah di jalan atau di kantor polisi. Saudara, sakit enggak kalau kita belum mengungkapkan apa yang kita alami tadi ini? Wah, sudah dibentak-bentak, sudah disalah-salahkan. Jawab, sakit hati enggak? Nah, seperti itu anak kecil. Mereka kan gak bisa mengungkapkan. Begitu salah, mereka pun gak tahu kalau itu salah. Terus kita pukul, kita bentak, itu sakit sekali. Bayangkan kalau itu terjadi hampir tiap hari, maka muncullah sikap sengaja. Kenapa sengaja? Habis kita gak mau ngerti dia kena apa. Tolong ya, ini yang penting sekali. Maaf kepada ibu-ibu, mama-mama, jangan keroyok saya kalau pulang dari sini. Pertanyaannya, mana yang lebih disegani dan dihormati oleh anak-anak? Mama yang cerewet banyak ngomong atau mama yang diam? Maaf, saya kembalikan kepada semua saudara. Ayo, ibu yang bagaimana akan dihormati oleh anak-anak? Yang mungkin banyak ngomongnya atau yang diam, ngajak ngomong baik-baik? Yang mana? Ayo.
Nah, ternyata makin cerewet kita sebagai orang tua, anak kita makin tidak respect. Ternyata ada firman-Nya. Kita buka Mazmur 32 ayat 8. Dan ini luar biasa. Lihat 3 hal yang Tuhan kita lakukan kepada kita. Mazmur 32 ayat 8. Yang pertama Tuhan bilang bagaimana? Aku hendak apa? Aku hendak mengajar. Nah biasanya kalau ngajar pakai mulut atau pakai apa? Mulut atau menerangkan. Yang kedua, akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Jadi memimpin, menunjukkan arah. Juga pakai mulut toh. Begini, ke sana, belok kiri. Yang ketiga, Tuhan hendak apa? Memberi nasihat, pakai mulut. Tapi lihat firman Tuhan. Baca setelah hendak memberi nasihat, apaku? Mataku tertuju kepadamu. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita belajar ini aneh sekali. Hendak mengajar, hendak menunjukkan jalan harus kita tempuh, hendak menasihati, bukan pakai mulut tapi pakai mata. Wah, ini luar biasa. Waktu saya menemukan firman ini, saya bilang, Papa engkau hebat. Gak usah sekolah teologi dulu untuk mengerti firman ini, kelamaan dan mahal lagi. Cukup belajarlah kepada anak-anak. Dan itu perintah Tuhan Yesus. Masih ingat? Kenapa Tuhan Yesus memberitahu kita belajarlah kepada anak-anak? Ini luar biasa anak-anak. Nah, kita kembali. Waktu kita masih kecil, saya percaya semua kita pernah ngalami. Mudah-mudahan ingat lagi setelah saya ngomong ini. Siapa pernah ngalami begini? Satu hari ada tamu di rumah. Ya tamunya papa mama, kita masih kecil kok. Namanya anak-anak, kita ribut di ruang tamu. Ada tamunya papa mama. Papa mama bentak atau apa? Melotot. Begitu melotot kan kita kelewes-kelewes masuk. Kenapa ngerti? Mata. Jadi orang tua, belajarlah mulai hari ini jauh lebih banyak menggunakan mata daripada menggunakan mulut. Guru-guru belajarlah hal ini juga. Sama di kelas, guru cerewet, murid makin main. Betul enggak? Makin dibentak, makin ribut. Nah, wibawa itu ternyata di mata. Ini penting sekali. Ya. Terus Yohanes 14 ayat 26. Kita menemukan kebenaran ini. Ini guru-guru juga harus belajar. Yohanes 14 ayat 26. Bagian A saja. Tetapi siapa? Penghibur. P-nya huruf kecil atau huruf besar? Berarti ini pribadi. Maka itu pakai huruf besar. Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu berapa hal, segala sesuatu. Ibu bapak, saudara-saudara, rekan-rekan pendidik, saya belajar dari ayat ini. Kalau disebut penghibur, logikanya kerjaannya apa? Menghibur. Tapi firman Tuhan berkata penghibur kerjaannya mengajar. Nah ini bingung. Bagaimana? Oh ternyata saya tahu. Maaf saya ngomong lagi. Kapan ya untuk bapak ya? Kok muncul ibu lagi? Ternyata mama-mama dilarang keras mengajar anak-anak. Kalau mama-mama ngajar anak-anak, anaknya makin bodoh. Kira-kira kena apa yuk? Loh masa nggak tahu? Dengan konsep penghibur tadi loh. Ternyata mama-mama kalau ngajar anak galaknya minta ampun. Betul? Apalagi kalau ngajar bawa rotan, terus pukul meja, cuper gitu. Percayalah anak gak bisa mikir malahan. Betul? Loh, saya tanya iya atau tidak?
Ternyata mengajar dengan membentak, mengajar dengan mengancam, mengajar dengan nakut-nakuti, itu tidak sehat dan salah besar. Mengajar terus menghibur, ajak main, cerita. Saya lupa tahun berapa, ada sekolah metodis di daerah Angke, Jakarta. Sekolah besar sekali. Muridnya nggak tahu berapa ribu. Saya diundang oleh pengurus yayasan untuk bertemu dengan orang tua, karena terjadi banyak masalah antara orang tua dengan murid. Nah, salah satu adalah ini. Jadi saya sampaikan bagaimana mengajar anak-anak terus menghibur. Ya, saya terangkan panjang lebar begitu. Kira-kira setengah tahun atau kurang, saya lupa tepatnya. Ada seorang bapak telepon saya. Dia bilang, Pak Daniel, terima kasih setelah saya hadir di pertemuan orang tua murid sekolah metodis waktu itu, saya berhasil. Anak kami ini 3 laki semua. Bayangkan, matematikanya bodohnya minta ampun. Saya cari guru les kemana-mana, nggak maju-maju. Nah, setelah saya dengar firman Tuhan Yohanes 14:26, maka saya bilang kepada istri saya, kamu jangan ngajar, aku yang ngajar. Dan nggak perlu cari guru les lagi. Ya, terus bapak gimana? Nah, ternyata 3 anak kami laki ini seneng tentang Spiderman, Superman, Batman. Saya tuh sambil denger itu mikir, masa saya ngajar Batman, Superman, Spiderman gitu, dalam hati. Terus saya tanya, jadi suatu hari saya ngajar mereka, saya pakai buah apel, saya pakai telur, saya pakai salak. Terus saya jadi penasaran juga. Jadi bagaimana? Saya ajak mereka duduk. Saya bilang, ini sekarang di depan kita ada 5 buah apel. Ini milik Batman. Tiba-tiba Spiderman datang curi yang 2. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 3. Wah, ketika mau dipegang, Superman datang, ambil lagi 2. Sisa berapa sekarang? Waktu dia cerita itu saya tertawakan, saya gak ngajar begitu. Ternyata dia terjemahkan sendiri kata menghibur itu seperti apa. Dan dia berhasil. Anaknya senang matematika karena ada Spiderman, Batman, Superman itu tadi. Nah, terserah ibu bapak di Nabire mau pakai contoh apa, saya tidak tahu. Mau panggil Pak Obed kah atau siapakah? Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Jadi hibur. Ternyata menghibur untuk mengajar dan mengajar sambil menghibur itu dampaknya luar biasa. Masih ingat kita orang Papua berkata, yang sumbu pendek jangan ngajar. Ngerti maksudnya? Yang sumbu pendek jangan ngajar. Yang diajar meledak semua nanti itu karena sumbu pendek. Harus sumbu panjang. Kita lihat Tuhan Yesus saja. Selama dia jadi guru, kita tidak pernah membaca ada 1 hari libur karena Yesus sakit kepala. Maaf, nggak ada kita baca ayat juga hari libur sekolahnya ikut libur. Tidak. Maka itu sampai Sabat pun jadi ribut. Orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam ahli Taurat marah. Ini Sabat, kenapa sekolahmu masih masuk? Artinya selama Tuhan Yesus jadi guru untuk 12 muridnya, nggak ada sekolah libur. Dia nggak pernah nggak masuk. Dia nggak pernah gantikan guru, semuanya dia ngajar. Pertanyaannya, 12 ini lulus semua atau tidak? Tidak. Bayangkan, yang ngajar Yesus nggak lulus, apalagi yang ngajar kita. Mau jadi apa itu murid-murid? Sudah begitu cuma 12 ekor saja, 1 mati bunuh diri. Ayo bayangkan, kalau kita jadi guru sekolah cuma 12 orang, yang 1 bunuh diri, apa gak sedih itu? Salah apa aku ini? Ya, ambil contoh itu. Ternyata mengajar, mendidik itu sulit. Betul? Ada seorang pendeta namanya Pak Yakub Nahuai. Kami pernah sama-sama pelayanan. Waktu itu pertemuan para hamba Tuhan, ini gembala besar, gerejanya besar di Kelapa Gading, Jakarta sana. Dia ngomong begini dengan semua kami para hamba Tuhan, ternyata jauh lebih mudah mengajar orang hutan daripada orang. Setuju tidak mendapat itu?
Ngajar orang hutan cuma bawa 2 tongkat dan pisang, ngurut. Tapi ngajar orang ini susahnya luar biasa. Maka itu ayah ibu, jangan tidak sabar mengajar anak-anak. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Betul? Dulu nakal gak sih kita ini? Loh jawab, nakal gak sih kita ini? Zaman dulu kalau ingin lihat anak itu nakal atau tidak, kepalanya digunduli, ada lukanya nggak di kepalanya? Kan gitu dulu ngelihatnya. Wah ini kalau kepala banyak luka, anak ini nakalnya luar biasa. Saudara, jadi ngajar itu sulit. Tapi bersyukur Tuhan memberi kita rahasia menghibur. Ayat berikut, Kejadian 2 ayat 8. Mengapa di dunia ini ada sekolah taman kanak-kanak? Ternyata ini ayatnya. Nah, penemu taman kanak-kanak itu anak seorang pendeta dari kota Dresden di Jerman pada awal abad yang ke-19. Ya. Nah, namanya Strobel ini membaca ayat ini, Kejadian 2 ayat 8. Udah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Terus disitulah dia menempatkannya manusia yang dibentuknya. Coba ibu bapak perhatikan kata selanjutnya. Itu menunjukkan apa kata selanjutnya? Ayo apa? Kalau ada kata selanjutnya itu artinya apa? Sedang berlangsung sebuah proses. Nah, jadi sejak awal sebelum ada manusia, begini. Tuhan buat manusia dulu atau tamannya dulu? Kalau kita baca firman itu, buat tamannya dulu. Begitu tamannya jadi, manusia dibentuk. Nah, saya mau ganti kata manusia dengan kata ini. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, diletakkannya, ditaruhnya keluarga yang dibentuknya. Boleh gak saya ganti kata keluarga? Boleh, karena itu kan Adam dan Hawa, suami istri. Ibu bapak, saudara-saudara, maaf saya berkata, inilah salah satu perbedaan sekolah pesat dengan sekolah-sekolah yang lain. Maaf, karena kami memiliki konsep ini. Ternyata dari sejak semula, sebelum ada manusia, Bapa kita di surga itu sudah punya konsep bahwa semua keluarga harus hidup dalam suasana taman. Ayo kita bayangkan, apa yang muncul di benak kita tiap kali kita mendengar kata taman? Cepat, indah, apalagi ayo mikir semuanya. Tiap kali mendengar kata taman itu muncul apa? Indah, terus nyaman, apa? Teduh, tempat bermain, sejuk. Pokoknya yang indah-indah, yang bagus-bagus ada di taman itu. Maka itu sejarah taman kanak-kanak itu tidak boleh pakai ruangan, betul-betul di taman. Kalau hujan libur. Nah, waktu itu di taman itulah anak-anak belajar matematika, belajar biologi, belajar fisika dan semuanya. Jadi Strobel ini mengajari anak-anak, ayo anak-anak kita kumpulkan daun-daun kering. Ayo kamu ambil daun berapa? Yang temanmu ambil daun berapa? Ayo kita hitung. Nah, dari daun-daun dikumpulkan, dibagi, dikurangi, dikalikan. Jadi gak ada bukunya, langsung praktek. Lalu dia kumpulkan jadi pupuk. Tunggu berapa minggu kemudian, nah diajari tentang kupu-kupu, tentang burung, tentang buah, tentang semuanya. Jadi taman kanak-kanak ada karena Kejadian 2 ayat 8. Hebat sekali. Nah, yang hebatnya lagi, negara asing pertama yang menerima itu Jepang. Heran sekali, bukan negara Eropa lain, tapi Jepang. Maka itu sejarah mencatat. Begitu bom atom kedua jatuh, Hiroshima, maka tentara memberikan komando kepada Kaisar Hiro itu,
perang sudah selesai, maka Kaisar Hirohito bangkit. Nah, dalam sejarah Jepang ini ditulis kalimat pertama waktu Kaisar Hirohito bangkit dari persembunyiannya setelah perang. Pertanyaan pertama adalah, hitung sisa berapa guru yang masih hidup. Karena Kaisar Hirohito ini yang mengadopsi pertama sistem anak-anak dari Jerman. Maka itu kita lihat negara ini cukup maju dibandingkan negara lain waktu itu ya. Sekarang Korea saya lebih maju. Nah, kita melihat anak-anak kita bertumbuh dalam suasana apa? Apa lawan katanya taman? Gersang, apalagi hutan, apalagi tandus. Ibu bapak, rumah kita tidak perlu wah besar, mahal, setuju? Maaf, sejelek apa rumah kita? Mungkin ya awal-awal saya datang ke Papua masih banyak rumah pakai gabah-gabah. Masih ingat ya? Saya sudah hampir nggak ada rumah gabah-gabah. Padahal itu rumah sejuk sekali loh. Kalau pakai gabah-gabah, yang nggak tahu gabah-gabah itu batangnya daun sagu. Itu kuat sekali, bisa tahan berapa puluh tahun. Itu rayap tidak suka. Nah, maaf. Kalau toh ada di antara kita sebagai orang tua, rumah kita cuma dari dinding gabah-gabah, dari pelepas sagu. Kalau itu taman, anak-anak kita pasti sehat-sehat, pasti pintar-pintar. Yakinkan itu. Maaf, untuk apa rumah mewah? Wah, dari jauh kelihatan rumah itu megah. Begitu kita masuk rumahnya, aduh, licin sekali, sampai lalat aja terpeleset kena lantainya. Misalnya begitu. Perabotan-perabotannya luar biasa. Tapi makanannya hebat. Maaf. Tapi kalau dua orang yang namanya suami istri, ayah ibu di rumah itu rajin bertengkar, maka rumah yang mewah itu adalah neraka buat anak-anak. Ibu bapak, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak memikirkan ini. Ayo kita tanyakan pada diri sendiri, keluarga kita ini seperti apa ya? Seperti surga atau seperti neraka? Seperti taman atau seperti padang gurun? Tanya. Saya belajar lewat firman Tuhan ini. Untuk membuat taman yang beneran, waduh mahal, susah. Mau dapat pasti kita datangkan dari Jawa untuk kena biri. Tapi ternyata Roh Kudus mengajarkan untuk membuat taman Eden di rumah kita itu nggak mahal, malah gratis. Alatnya cuma satu. Nah, saya tanya, mau tahu atau tidak? Tapi janji kalau ingin tahu harus melakukan. Kalau nggak mau, saya nggak mau beritahu. Sayang alatnya. Ayo, mau tahu atau tidak? Sungguh, periksa lo ya. Saya pernah jadi gembala 13 tahun lebih. Aduh, saya dibohongin habis beli berapa jemaat. Zaman itu belum ada handphone. Jadi kalau ke gereja bawa Alkitab. Nah, kalau saya lagi khotbah ngelihat begitu, ada berapa suami istri kelihatan mesra. Ada yang sengaja Alkitab cuma satu, terus tangan istri disilangkan ke tangan suami, lihatnya duaan, bisa bayangkan gitu ya. Dari atas mimbar keren betul ini. Tapi setelah berapa waktu ketahuan ini jemaat kacau betul. Nah, tapi kan saya nggak mungkin mengunjungi setiap hari, keliling ke satu keluarga tiap hari, nggak mungkin. Saya bilang, Roh Kudus tolong saya datang kepada Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus. Gimana caranya supaya bisa tahu? Langsung klik, masuk di pikiran saya. Nah, kalau ada gembala boleh belajar pakai cara ini. Saya dekati anak-anak jemaat untuk jadi mata-mata saya. Seru sekali hari itu, saudara. Jadi saya bilang gini, anak-anak, mulai hari ini kamu mata-matanya Om ya. Suruh apa Om? Kamu catat dalam sebulan papa mamamu bertengkar berapa kali. Catat kasih Om. Saya mau tanya kepada saudara, anak-anak jujur atau bohong? Jujur ternyata. Bahkan hal-hal yang saya nggak perlu tahu ditunjukkan. Papa begini, mama begini. Aduh, saya bilang, bagaimana jemaat ini? Namanya anak kan jujur. Betul, itu seru sekali, saudara. Betul kali ada yang ketahuan.
Dimarahi bapaknya habis. Awas kamu ya, mata-matai papa dan mama ke om pendeta. Saya tanya kepada saudara, anak ini lapor ke saya atau dia nggak berani lapor? Ayo, kira-kira gimana? Lapor, saudara. Om, papa marah saya, om. Oh, saya datangi bapaknya. Kenapa kamu marah? Nah, saya nerangkan. Artinya anak-anak ini capek kalau kalian dua berkelahi terus. Betul tidak, saudara? Korban pertama tiap kali kita ribut pasti anak-anak, catat ini. Jangan bangga kalau ada orang tua. Saya percaya nggak setuju, nggak ada orang tua setuju. Kalau ada ya bertobat lagi. Kita begini, aduh anak-anak kami itu luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Jarang pulang. Ngaco ini sudah. Oh, kalau hari Senin Selasa di rumah papa adiknya sana. Kalau hari Rabu Kamis di rumah mama adiknya sana. Jangan bangga. Betul tidak? Berarti rumah kita kayak neraka sampai anak-anak nggak betah. Nah, dari beberapa pertanyaan Tuhan Yesus mengajar begini. Satu-satunya tanda bahwa kita sudah mengampuni seseorang, satu-satunya tanda, saudara buka 4 Injil akan ketemu, yaitu kita bisa duduk makan bersama orang itu. Betul? Ayo, bisa nggak kita makan bersama dengan orang yang jengkelin kita? Ayo coba jawab. Bukan marah, jengkel, beda loh. Bisa nggak kita makan barengan? Nggak bisa. Kalau bisa ya karena lapar aja dijak makan gratis itu terpaksa. Maaf. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Anak-anak kamu catat. Dalam seminggu, dalam sebulan berapa kali papa mamamu makan bersama? Oh, itu penting. Ternyata kebahagiaan anak-anak kalau tahu papa mamanya sering makan bersama. Kira-kira ya atau tidak? Melihat papa mama makan bersama, anak-anak senangnya itu luar biasa. Renungkan ini. Kalau mereka jawab sering om, saya belum boleh puas. Saya akan kejar pertanyaan berikut. Waktu kalian lihat papa mamamu makan bersama, kamu dengar suara apa? Kalau jawabnya sepi om. Harmonis tidak dua orang ini yang ngaku. Harmonis tidak dua orang ini. Masa makan bersama suami istri sepi? Nggak bisu padahal, nggak bisu. Saudara, kalau kita suami istri itu harmonis, justru suasana makan itu kita bisa cerita, kita bisa tertawa, betul tidak? Nah, kalau anak-anak jawab, oh ada om suara, saya pun belum boleh puas. Tadinya saya puas, ternyata dibohongin juga. Suara apa kamu dengar? Sendoknya ketemu piringnya om, cuma tang ting gitu. Ayo, harmonis gak kalau begini nih? Saudara, ternyata kalau anak-anak sering melihat ayah ibunya makan bersama dan ada suara bergurau, tertawa di tempat mereka dua makan, percayalah anak-anak tidurnya nyenyak, makannya nikmat, belajarnya pun pintar. Betul atau tidak? Tiap kali mereka lihat kita bertengkar, mereka tuh capek. Ayo kita ngaku. Biasanya suami istri bertengkar itu pagi, siang, sore, malam. Biasanya bertengkarnya jam berapa sih suami istri itu biasanya? Pura-pura aja kayak gak pernah bertengkar ini ditanya. Jam berapa biasanya bertengkar kita ini? Malam pasti, waktu di rumah. Nah ini masalahnya. Kalau kita rajin bertengkar, kok gak enak rajin bertengkar. Tapi ada toh suami istri rajin bertengkar. Percayalah anak-anak pasti gak bisa tidur. Mereka takut. Ribut lagi enggak ya malam ini? Ribut lagi tidak. Saudara, anak-anak enggak bisa tidur waktu malam. Paginya bangunnya bagaimana? Ayo, paginya bangunnya bagaimana? Enggak usah anak-anak, kita saja orang tua ini malam enggak bisa tidur bukan karena ini, karena nyamuk saja. Pagi bangun bawaan kita apa? Marah. Nah, anak-anak yang nggak bisa tidur malam bukan karena nyamuk, bukan karena kepanasan, karena neraka kita bawa ke rumah sebagai orang tua. Pagi nggak bisa bangun baik, ke sekolah pasti ngantuk. Nah, di sini guru-guru nggak pernah tahu. So ngantuk sekolah dibentak, kenapa kamu tidur terus? Stres anak ini. Di rumah nggak bisa tidur, di sekolah dibentak-bentak. Harusnya kalau kita lihat ada anak yang ngantuk di sekolah, kita harus dekati, kenapa? Boleh gak kamu cerita ke ibu atau ke bapak guru? Cerita, biar dia cerita. Dan kita datang ke rumah.
Sekali-sekali saudara sebagai papa mama, buatlah lelucon. Kita kejar-kejaran di rumah. Kau nggak setuju? Betul nggak? Wah, kalau kita bisa bergurau di rumah, anak-anak senangnya luar. Pas hore, hore gitu. Tapi jangan bawa parang kalau kejar-kejaran. Anak-anak akan bahagia, betul. Setuju contoh ini? Maka itu mari kita jujur, bagaimana suasana keluarga kita. Mau tahu alatnya enggak? Kok enggak jawab? Tadi saya belum ngomong alat yang buat taman itu, mau tidak? Betul? Janji kalau mau harus melakukan. Kalau tidak, anak-anak saudara saya tanyain satu-satu di rumah, mamamu, papamu bagaimana? Anak-anak jujur. Alat yang Tuhan sediakan untuk membuat taman di keluarga kita sederhana. Alat itu namanya mengampuni. Apa alatnya? Mengampuni. Siapa yang kita ampuni? Nah, ayo, siapa yang kita ampuni? Jawab. Siapa yang kita ampuni? Bukan tetangga kita, enggak. Suami atau istri kita. Kalau tiap hari alat mengampuni ini kita pakai, saudara, anak-anak kita luar biasa. Siapa suka dikatakan biadab kamu? Suka nggak disebut biadab kamu? Suka tidak? Enggak suka. Nah, saya akan akhiri dengan konsep ini. Ternyata banyak orang biadab di antara kita. Apa itu? Orang jahat masih lumayan, tapi ini biadab, saudara. Biadab itu begini, bukan pembunuh, bukan pemerkosa, bukan perampok. Biadab itu adalah orang, kalau dia sadar dia itu sering salah, pernah salah, bisa salah, akan salah. Ada manusia nggak ada salah? Tidak ada. Nah, orang biadab itu adalah kalau dirinya sadar dia sering salah, pernah salah, bisa salah, akan salah, tapi dia marah kalau ada orang di sampingnya berbuat salah. Dan ini biadab. Ngerti yang saya maksud? Betul? Mau disebut biadab? Kalau tidak, kalau istri kita salah, suami kita salah, kita apain? Ampun, jangan bilang cari lagi, awas bilang begitu. Karena kita sering salah, pernah salah, bisa salah, dan akan salah. Biadab kita kalau kita memaksa orang yang di samping kita ini nggak boleh salah. Catat itu baik-baik. Mengampuni itu memulihkan semua. Oke, saya akan akhiri dengan ayat ini. Ulangan 6 ayat 7. Ini firman luar biasa. Saya percaya kalau semua keluarga menggenapi, melakukan, mentaati firman yang kita pelajari hari ini, Papua berubah, Indonesia berubah, dunia berubah. Amin. Karena ini kebenaran yang luar biasa. Per kalimat kita akan bahas. Kalimat pertama, 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi kalau kita tanya, ini perintah untuk siapa? Orang tua. Nah, saya nggak ada anak-anak di sini ya. Kalau ada anak-anak saya ajari. Anak-anak, kalau satu kali kamu dimarahi papa mamamu dengan kalimat begini, sudah berapa kali nih papa mengajar kamu? Kenapa nggak ngerti-ngerti? Jawablah, Pak, menurut firman Tuhan kurang berulang-ulang. Nah, betul nggak? Jadi perintah mengajar itu berapa kali? Guru-guru, awas kamu biadab juga. Kalau kalian memaksa muridmu, baru 2 kali saudara ajar, harus ngerti, biadab kamu. Ingat dulu waktu saudara masih sekolah, perlu berapa kali itu diajar. Kenapa firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Arti kata berulang-ulang itu tidak boleh marah, harus dengan sabar. Berulang-ulang. Kita sering lupa atau sering ingat? Jawab, kita ini sering lupa atau sering ingat? Ingat sering. Kalau ada orang utang, itu ingat. Kalau kita utang sering lupa. Itulah manusia. Nah, karena kita ini sering lupa, maka itu firman-Nya, ajarkan itu berulang-ulang. Kalimat berikut, dan membicarakannya. Stop. Ini luar biasa. Saudara,
Finlandia adalah negara pertama di dunia yang menggenapi ayat ini dan membicarakan. Bahasa lainnya mendiskusikan. Finlandia negara paling maju di dunia sekarang ini soal pendidikan karena pakai prinsip ini. Jadi di Finlandia itu tidak ada ulangan sama sekali, adanya cuma ujian akhir. Di Finlandia tidak ada PR yang numpuk-numpuk, tidak. Di Finlandia justru diajar itu cuma di kelas. Di rumah itu kembangkan sendiri. Tapi luar biasa, Finlandia itu maju karena mengajar saja tidak cukup, harus mengajak diskusi. Siapa ingat tahun berapa prinsip sekolah TK yang mejanya melingkar atau bulat sehingga atau segi empat sehingga anak-anak bisa keliling? Itu dari ayat ini. Ternyata mengajar dengan mendikte terus, tidak memberi kesempatan untuk anak-anak berdiskusi, mengungkapkan pendapat, itu sekolah yang salah. Anak-anak pun punya pendapat, dengarkan pendapat mereka, katakan amin. Jangan menganggap kecil terus anak-anak kita salah. Maka itu kenapa zaman sekarang anak-anak lebih bisa protes daripada zaman kita dulu, karena sudah berubah. Inilah dua konsep. Jadi jangan orang tua menyerahkan anak-anak saudara hanya kepada guru-guru di sekolah ini, jangan. Tapi sebagian besar waktu anak-anak adalah dengan kita di rumah, betul tidak? Nah, disinilah firman ini terjadi. Ajarkan berulang-ulang dan diskusikan dengan anak-anak. Bapa di surga memberi kita 4 tempat untuk mengajar dan diskusi. 1, di mana? Apabila engkau cepat. Apabila engkau sedang duduk di rumahmu. Wow, ini luar biasa. Jadi ibu bapak, saya yakinkan sekolah terbaik di dunia bukan sekolah ini, sekolah itu. Sekolah terbaik di dunia adalah di rumah. Ini ayatnya. Dan guru terbaik di sekolah adalah orang tua, bukan guru, yaitu papa mama. Banyak orang tua terlambat sadar duduk di rumah setelah anak-anak usia belasan tahun. Ketika anak-anak mulai sering pulang jam 12, setengah 1, baru papa mama berkata, mulai besok kamu duduk di rumah. Saya tanya, kalau ayat itu, firman itu kita pakai setelah anak kita umur belasan tahun, mereka punya dunia di luar rumah, terjadi apa antara anak dengan orang tua? Konflik. Karena kita terlambat. Maka itu urutannya luar biasa. Yang pertama duduk di rumah. Ketika anak-anak belum punya teman di luar rumah, disitulah waktunya ayah ibu mengajarkan berulang-ulang dan mengajak diskusi tentang apa saja. Tempat kedua di mana? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Dengar, anak-anak yang umurnya 3 tahun ke atas, 4 hari saja, nggak usah bilang seminggu, 4 hari saja kita tidak bawa keluar dari rumah, protes gak? Ternyata mereka sambil belajar itu di perjalanan. Maka itu kok kita melihat anak-anak usia segitu, cerewet gak kalau diajak keluar? Coba jawab, cerewet tidak? Semua ditanyain. Ngelihat apa tanya, dengar apa tanya. Nah di sini banyak guru-guru yang ampun, saya bilang bodohnya. Siapa guru tadi itu? Orang tua. Biasanya mama-mama itu beli gula-gula, beli biskuit, jangan banyak ngomong, makan mie. Aduh, itu jam belajar ibu bapak guru yang terhormat. Jangan disumpet mulutnya dengan makanan. Justru Tuhan suruh mereka itu cerewet. Justru waktu anak-anak tanya, diskusi, kita harus belajar. Kalau nggak tahu jawabannya jangan ngarang-ngarang, awas nanti. Itu diingat oleh anak-anak, betul? Begitu nggak tahu jawabannya bilang, tunggu ya, papa mama belajar dulu. Cari buku, cari apa saja yang bisa menjawab. Tanya sesama orang tua, tanya teman yang lain. Ini loh anakku. Nah, karena prinsipnya belajarlah kepada anak-anak. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, berarti siapa mahasiswa, siapa dosen?
Kalau Yesus berkata belajar kepada anak-anak, jadi siapa mahasiswa, siapa dosen? Cepat. Maka itu mahasiswa ini gak akan lulus kalau berani sama dosen-dosen ini. Saudara, ternyata dalam kenakalan mereka pun, kalau kita rendah hati, kita bisa belajar sesuatu dari anak itu. Setuju saya ngomong ini? Kok kita rendah hati? Maka itu dengarkan pendapatnya. Kata membicarakannya ini luar biasa. Dengarkan. Di perjalanan mereka belajar, disitulah mereka ingat. Ayo, siapa yang masih nyantol? Tahu kata nyantol ya? Waktu kita masih kecil, ada papa atau mama atau nenek itu ngomong sesuatu dan kita ingat sampai hari ini. Ada nggak itu? Nyangkutnya itu luar biasa. Banyak. Saya nggak bisa cerita satu persatu. Saya masih ingat. Apalagi zaman saya masih kecil dulu, listrik itu di tempat kami nyalanya cuma 5 jam. Jam 6 sore sampai jam 11, terus mati sudah. Jadi janganlah bilang ada TV, nggak ada. Saya masih ingat kalau bulan purnama, nenek saya papa itu buka tikar di depan halaman sambil makan kacang, makan apa, cerita. Itu saya masih ingat apa yang ceritain sampai hari ini. Sambil melihat bulan yang terang. Ya dulu kan nggak banyak asap mobil, jadi langit itu cerah sekali. Ternyata banyak kenangan saya nggak tahu saudara waktu masih kecil. Termasuk maaf kalau orang tua nggak bertanggung jawab, yang jelek-jelek masuk ke anak. Betul tidak? Tersimpan. Jadi anak-anak belajar maki, gurunya siapa? Maki-maki. Ayo jawab, gurunya siapa? Dia bilang tetanggaku, nggak mungkin. Ya diri kita guru. Tempat ketiga di mana? Belajar dan berdiskusi di mana tempat ketiga? Mengapa semua anak waktu mau tidur, waktu usia kecil itu pasti minta diceritain apa saja? Betul tidak? Ternyata itu belajar di tempat tidur. Nah, saya beri jawaban. Siapa yang pernah tahu tapi nggak tahu jawabannya, sempat pernah tanya anak-anak bayi khususnya waktu tidur, entah lagi digendong atau kita letakkan, tiba-tiba bisa senyum sendiri, gitu. Terus nangis. Pernah lihat gak? Nah, kalau saudara nggak pernah tahu jawabannya, firman ini menjawab. Ternyata menurut ilmu jiwa anak-anak, balita itu sehari mimpinya paling dikit 20 kali, paling dikit. Nah, mengapa mereka mimpi? Nah, ini dia. Di sini kita belajar bedanya anak pintar dengan anak jenius. Beda. Anak pintar itu karena rajin menghafal. Itu pintar tapi tidak jenius. Maka itu jangan bangga. Tolong guru-guru, kita mengambil prinsip nilai angka itu bukan jaminan anak itu cerdas. Maka itu jangan. Nah, Finlandia negara tidak pernah pakai ranking. Saya berapa kali ngomong pada guru-guru sulit, jangan ada ranking di sekolah kita. Karena itu membuat anak-anak jadi minder. Jangan. Ranking itu tidak bagus. Ranking 1, ranking 2, belum tentu. Nah, di sini kita menemukan ternyata anak-anak nggak boleh dibuat sakit hati dan dibuat saingan. Nggak boleh. Belum tentu anak pintar menghafal itu cerdas, jenius, tidak. Ternyata jenius itu begini. Kalau ide-idenya, imajinasinya berkembang terus, itu jenius. Anak yang imajinasinya berkembang terus belum tentu hafal. Enggak perlu hafal, tapi dia mikir terus, menemukan ini, menemukan itu. Nah, untuk membuat anak jenius itu harus banyak mimpi waktu masih kecil. Di dalam mimpi itulah anak-anak itu mengembangkan idenya. Mimpinya apa? Maka itu untuk punya mimpi mereka perlu peluru, perlu modal. Modal mimpinya anak-anak adalah cerita sebelum tidur. Wah, waktu saya menemukan ayat ini bilang, wih, hebat sekali. Maka itu ingat tadi tuh, dari awal saya bilang, setelah dengar pengajaran ini pasti ada yang ingin punya anak lagi. Betul nggak ini? Siapkan betul-betul. Kalau kita hidup pakai firman Tuhan ini. Nah, di sini banyak mama-mama, guru-guru yang, aduh,
ampun betul. Ketika jamnya anak-anak tidur, ternyata sinetron kesukaan mamanya main. Maka guru-guru ini bilang, awas ada Suanggi di jendela, cepat tidur. Ada nggak mama-mama seperti itu? Ada Suanggi, ada setan, ada apa lagi? Ternyata anak-anak makin takut, tidurnya terpaksa. Malam itu mimpinya apa anak kita? Suanggi. Setan itu, kita yang salah. Kalau anak-anak kita beri cerita tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, Roh Kudus jadi sutradara, anak kita jadi aktornya. Bisa bayangkan hasilnya? Siapa pernah memperhatikan anak-anak yang umurnya 5-6 tahun ke atas, tergantung anak. Kalau mereka bangun siang dari istirahat siang, terus mereka cari pojokan, cari mana, ngomong sendiri. Pernah lihat nggak? Saudara, ternyata hubungannya dengan ayat ini. Mereka ngomong itu jangan dibentak. Dalam nama Yesus, jangan ngomong sendiri, jangan begitu. Ternyata itu mengembangkan mimpinya. Nah, Amerika, Finlandia. Di Amerika, mengapa orang nulis buku itu cepat sekali? Itu dibiasakan dari SD. Jadi di semua kelas Finlandia dan Amerika, sekarang banyak negara, di Indonesia sudah beberapa kota mengikuti. Anak-anak disuruh buat IC, tahu ya, cerita pendek. Nggak usah ditentukan, terserah kamu. Nah, dari cerita pendek anak-anak itu, kita bisa melihat perkembangan karakter, mental, hati, ide, pikirannya semua. Karena dari tulisan anak-anak bebas, suruh apa saja. Itulah yang dialami di rumah. Itu yang dialami waktu mereka mimpi. Nah, di sini orang tua dan guru-guru bisa mengikuti perkembangan mental dan jiwa anak ini ke arah mana. Saya masih ingat waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, waktu itu film anak-anak kura-kura ninja baru muncul. Masih ingat ya? Itu tahun berapa itu ya? 70-an, 80-an, saya lupa. Nah, waktu saya di sekolah minggu, saya beri kertas kosong buat anak-anak. Sekarang kamu gambar, terserah mau gambar apa. Ya ampun, sebagian besar yang digambar kura-kura ninja. Hanya 1-2 yang gambar bapaknya. Kenapa? Karena di situ bisa tahu anak-anak ini menjagokan siapa. Nah, dari gambar-gambar itu kami datangi orang tuanya. Ini loh gambar anakmu. Berarti buat anak-anakmu, mereka lebih percaya kura-kura ninja daripada orang tuanya. Karena itu yang terungkap, betul tidak? Satu kali di Amerika ada pendeta namanya Max Campolo. Ini orang hebat. Hari itu dia belum pernah khotbah sebagus itu. Hari Jumat dia lagi mempersiapkan khotbah. Anak gadisnya, satu-satunya gadis yang bungsu, umur 5 tahunan. Papanya lagi di meja belajar untuk khotbah hari Minggu. Anaknya masuk, "Pak, aku ngelukis, lihat, bagus." Anak ini nggak pas, papanya nggak tulus. Nggak sampai 5 menit masuk lagi, "Pak, tolong lihat, itu berkali-kali." Iya bagus. Anak ini punya sesuatu. Yang terakhir anak ini marah. Dia naik ke meja tulis bapaknya. Dia duduk di depan bapaknya, Alkitab didudukin. Dia bilang, "Papa, lihat." Di situ bapaknya kaget. "Iya, Papa ngeliat, betul, bagus ini warna." Tidak. Karena anak ini merasa, dia tanya gini, "Papa ada nggak di lukisan ini?" Sambil marah. Di situ papanya baru kaget. Jadi neneknya digambar, kakeknya digambar, lukis, kakaknya 2, mamanya, anjingnya pun digambar, papanya tidak ada. Nah, di situ papanya baru ngerti. Terus papa di mana? Ini jawaban anaknya. Papa di gereja. Bertobat dia. Ternyata dia capek-capek nyiapin khotbah. Ini khotbah terbagus. Saudara, kelihatannya bagus, rajin di gereja. Anak ini perlu papanya. Kita di mana? Apakah kita ada di rumah duduk dengan mereka?
Apakah kita ada di perjalanan bersama mereka? Apakah kita ada di tempat tidur bersama mereka sebelum mereka tidur? Tempat keempat di mana? Yang terakhir coba aja, di mana? Waktu engkau bangun. Ayo, saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan ini. Kalau kita mulai dari yang keempat, baru naik ke satu, dahsyat. Mulai dari keempat, itu jam berapa kira-kira? Ayo bangun itu loh. Naik ke nomor satu, duduk di rumah sampai siang bukan? Perjalanan waktu sore. Ketiga, waktu tidur. Berarti menyiapkan pemimpin, menyiapkan orang hebat itu 24 jam penuh di rumah. Catat ini. Kami dari Yayasan Pesat menitipkan kebenaran ini pada semua orang tua. Maka itu tadi saya katakan, saya percaya setelah dengar ini pasti ada yang ingin punya anak lagi. Kok nggak ada yang berani amin sih ya? Supaya nggak cucu gitu pas tua cucu. Nenek Sarah aja masih bisa punya anak umur 90 kok. Kebenaran itu. Siapkan anak-anak kita. Percaya kalau kita nyiapkan lewat Alkitab seperti firman Tuhan ajarkan, kita kan punya pemimpin-pemimpin hebat. Ingat Barack Obama tadi. Oke, saya stop dulu. Ada yang bertanya? 1-2 orang di antara ibu bapak? Ya, silakan Pak Noel, maju. Baik, ada 2 pertanyaan dari ulasan yang pertama tadi. Dikatakan bahwa jangan membentak anak pada usia itu. Usia yang tadi dijelaskan. Nah, pertanyaannya begini. Kalau sudah terlanjur, kemudian mungkinkah kita bisa menghentikan atau kerusakan ini ya? Nah, kalau bisa sepanjang pelayanan selama ini bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi katanya kalau ibu-ibu yang ngajar anak bodoh semua. Kebanyakan loh ya, enggak semua. Oke, jangan lupa. Bagaimana kita memahami pernyataan ini dengan kenyataan bahwa ternyata guru TK kebanyakan perempuan dan jauh lebih sabar adalah perempuan. Kemudian memahami bagian ini dari sisi Timotius, bukan bapaknya yang disinggung tapi mama dan neneknya, termasuk Barack Obama. Kembali ke perjanjian lama, ada banyak raja-raja, kebanyakan keberhasilannya ditentukan oleh ibu atau istri. Kebanyakan yang hancur juga kena pengaruh perempuan. Nah, bagaimana memahami ini supaya perempuan yang hadir malam ini tidak kemudian lepas tanggung jawab, sudah bapak saja yang lakukan. Jadi dalam arti bagaimana memahami kebenaran ini sampai kemudian kita bisa menemukan. Oke. Yang saya diskusikan itu mengajar soal-soal sekolah di rumah, bukan ngajar semuanya. Kenapa guru TK bisa lebih sabar? Ya karena bukan anaknya sendiri, mau bentar-bentar anak orang ribut nanti. Jadi begini ibu-ibu, soal pelajaran sekolah yang saya maksudkan tadi itu, betul tidak? Mungkin penekanan saya tidak jelas. Jadi kalau kita mau ngajar anak-anak di rumah soal pelajaran sekolah, hiburlah. Maka itu saya beri contoh bapak tadi. Ya, jadi ibu-ibu sabar-sabarnya mulai hari ini ya. Tapi pembentukan karakter memang di tangan ibu waktu masih kecil. Nah, nomor 2, ini masalah motivasi. Siapa selama kira-kira 2 bulan terakhir, maafkan saya, di sosial media, di YouTube itu ada kisah nyata. Ya, saya nggak tahu ini Korea atau Jepang. Jadi ada seorang anak kecil, ya, suka ngambilin minum papanya. Kalau papanya lagi kerja ini, lagi komputer, selalu ngambilin minum. Nah, itu berhari-hari terjadi. Suatu hari papanya pas mau pergi, dia lihat anaknya dengan bawa gelas yang tiap hari dikasih ke bapaknya. Ternyata minuman itu diambil dari air WC, air toilet itu loh. Wow, bapaknya kaget. Nah, saudara, kenapa anak-anak gak boleh dibentak? Karena gak ngerti. Nah, mana dia tahu itu kotor atau tidak? Kan maksudnya baik, dia sayang bapaknya. Saya pernah lihat di bandara atau di pasar, ada anak-anak bongkar-bongkar sampah. Jangan dibentak, mereka gak tahu kalau itu kotor. Yang tahu kan kita. Nah, kalau sudah terjadi,
hari ini kita pulang minta maaf. Mulai hari ini kalau kamu buat salah apapun beritahu. Contoh, siapa pernah ngelihat anak kecil ya umur 2 tahunan pengen makan sendiri, disuap tidak mau. Tapi kalau makan sendiri berantakan, tidak karu-karuan. Ini kepala penuh nasi semua. Pernah lihat nggak? Jangan dilarang. Lebih baik kita capek sedikit bersihin makan kotor itu daripada buat anak itu jadi bodoh. Harusnya kita bangga loh. Kalau ada anak umur 1 tahun lebih 2 tahunan nggak mau disuap, betul, walaupun berantakan nggak apa-apa. Anak kecil mecahkan piring, jangan dibentak, nggak ngerti. Kita ambilin, kita ajak ngomong. Ayo bisa dipakai lagi nggak kalau begini? Walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Nah kalau sudah begitu ya pakai piring plastik aja lah supaya nggak pecah. Kan gitu aja tuh. Masuk kita kasih sama anak kecil. Jadi minta maaf Pak Immanuel pada anak itu, Bapak salah, Mama salah.